Tuhan semesta ngeliat nih, apalagi yang mau saya tambahin? Toh kan udah cukup. Duit 5 juta udah cukup tuh segitu. Ya, dia nggak ada lagi kekurangan. Teman-teman, aku tuh tadi sampai sempat lupa. Ini gimana ya? Materi mengenai cara memperbesar wadah rezeki gitu. Nah, ini dia, kita akan kupas satu persatu. Yang pertama adalah dengan kita itu melakukan hal yang di out of the box gitu. Kita melakukan hal yang nggak sama dengan yang orang lain lakuin. Misal kalau kamu punya pekerjaan, punya job desk gitu, kamu punya job desk 5 nih. Yaudah, kamu kerjakan 10 gitu. Misal, kalau ada teman kamu yang minta bantuan gitu, ya udah kalau kerjaan kamu udah selesai, kamu bantuin teman kamu. Nah, kalau misalnya ada hal-hal lainnya atau job-job lainnya yang butuh bantuan kamu gitu, ya udah kamu kerjain itu dengan ikhlas gitu. Dan yang paling penting adalah kamu gak boleh berharap balasan dari hal itu. Yang kedua adalah kita harus punya prasangka baik kepada Allah, ya, lebih di atas rata-rata. Jadi dari apa yang diberikan sama Tuhan kepada kita, setiap saat, setiap momen, mau itu sedih, senang, kecewa, bahagia, pokoknya kita harus punya prasangka baik kepada Allah, jauh di atas rata-rata. Mau apapun itu, terima. Wah, pasti nih nanti ke depan ada yang lebih baik lagi dari aku gitu. Nah, pasti nih aku kemarin habis ditinggalin. Terima kasih. Kita berprasangka baik. Pasti nanti Allah ganti dengan yang lebih baik. Nah, gitu teman-teman. Jadi kita harus berprasangka yang lebih baik, yang baik di atas rata-rata terhadap Allah. Yang ketiga, kita harus punya rasa bersyukur di atas rata-rata. Misal gitu ya, misal gini. Kalau kamu punya anugerah, ya. Anugerah kamu itu misal kalau kamu dijahatin sama orang gitu, ya. Ya udah, terima aja. Terima aja rasa itu, kamu duduk dengan rasa itu, kamu resapi, kamu pahami kenapa ini bisa terjadi kayak gitu. Ya. Terus kamu bersyukur aja. Syukur, terima kasih Tuhan ya atas masalah ini, atas kendala ini, kayak gitu. Atau kalau kamu ditinggalin sama pacar kamu, diselingkuhin gitu, ya, dijahatin teman kamu, kayak gitu. Kamu bersyukur sama Tuhan tuh, di atas rata-rata. Syukurin aja. Marah boleh. Tapi kamu duduk diam, terima rasa itu. Terima kasih Tuhan, aku terima semua rasa ini. Aku bersyukur atas hadirnya rasa ini. Aku terima dan aku ikhlaskan semuanya. Aku pasrahkan semuanya kepadamu Tuhan. Biarkan perasaan itu larut dan kamu bersyukur. Nah, terus ini kalau misalnya aku juga pernah baca buku ya. Kalau ini masalah keuangan, misalnya kamu lagi nggak ada duit nih, ya. Di dalam buku itu dibilang kalau kamu pengen punya uang, kita analogikan aja 1 juta gitu, ya. Kamu buat aja di situ di dalam dompet kamu yang kosong itu kamu tulis kertas, di situ ada duit 1 juta, tulis 1 juta 1,000,000 gitu 1 juta. Nah, setiap buka dompet itu kamu bilang, syukur alhamdulillah, terima kasih Tuhan atas uang 1 jutanya ini. Aduh, aku bersyukur sekali. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali. Setiap kamu buka dompet itu, kamu bersyukur deh. Tapi dengan rasa bahagia, rasa bersyukur lah, gimana rasanya kalau kamu pegang duit, kalau kamu terima duit, walaupun ada. Jadi setiap kamu buka,
kamu bersyukur. Setiap kamu buka dompetnya, kamu bersyukur. Nah, itu nggak akan lama, dalam waktu 1 bulan atau berapa bulan, tapi jangan ditunggu ya. Kamu lakuin aja itu. Kamu lakuin aja itu. Jangan ditunggu. Nanti tuh ya, itu akan terwujud ya. Nanti itu akan ada-ada aja kamu dapat rezeki. Tapi dengan catatan tadi, yang pertama out of the box, kamu lakuin hal apa aja yang lebih dari yang lain, yang nggak dilakuin orang lain kayak gitu. Misal kalau misalnya ada job apa, kamu kerjain. Misalnya kalau kamu punya pekerjaan apa, kamu kerjain aja. Ada peluang apa kayak gitu ya, kamu kerjain aja kayak gitu. Tapi kamu nggak usah berharap, nggak usah kamu tunggu-tunggu, ya udah lepasin aja gitu. Nanti uangnya datang, karena udah ada testimoni ya, udah ada testimoni dari Teh Pebi ya, dari Teh Pebi sendiri. Beliau mulai dari uang 1 juta, dia quantum jam dari uang 1 juta ya, dia kayak gitu, buka ya, dia buka dompetnya, dia masukin kertas, dia tulis 1 juta. Setiap buka dompet dia selalu bersyukur, terima kasih Tuhan, aku bersyukur atas uang ini, terima kasih kayak gitu. Dan 1 bulan kemudian dia dapat duit 1 juta di dalam dompetnya tuh ada, bukan ada tring kayak gitu, enggak ya, tapi dari banyak cara yang bisa menghadirkan uang itu ya. Nah, setelah duit 1 juta, dia quantum jam lagi nih, dia naikin lagi nih dari 1 juta, naikin ke 5 juta. Nah, itu kalau kamu mau coba ya, itu adalah salah satu trik. Untuk selanjutnya, kamu harus mulai aware nih. Kamu harus mencoba untuk memperbesar wadah rezeki kamu tuh. Contohnya kayak gini, dengan cara misalnya ini analogi aja. Kalau kamu gali lubang gitu, kamu gali lubang satu, ya. Kalau kamu isi lubang satu itu dengan air, ya, dengan air. Kalau airnya 1 ember, yang akan terisi kan cuma 1 lubang aja, dan dia akan meluber kayak gitu kan. Nah, kalau kamu mau air yang kamu tampung itu lebih banyak lagi, otomatis kan kamu harus menggali lubang lagi kan, lubang kedua, lubang ketiga, biar air yang kamu ambil dari ember tadi, yang kamu masukin ke lubang tadi lebih banyak tampungannya. Nah, seperti itu teman-teman. Misalnya kamu punya punya penghasilan gitu. Kamu punya penghasilan 5 juta atau berapa. Yang pertama kamu kasih untuk keluarga kamu, untuk orang tua, ya. Nah, mulai dari saat ini kamu mulai perluas tuh lubangnya kamu, ya. Perluas tuh, ya. Kamu kasihlah ke panti jompo, kamu kasih ke anak yatim gitu kan, kamu bantu teman kamu yang kurang mampu, kamu bantu orang-orang yang kurang mampu, kamu berbagi gitu, tapi nggak usah diharapin, nggak usah ditunggu-tunggu dari mereka, karena rezeki itu akan datang dari yang tidak kita sangka-sangka. Tapi kalau kamu tunggu-tunggu dan nggak datang balasannya, kan itu akan ngebuat kita tuh rasanya kecewa, dan kita malah ini bohong aja nih ajarannya, kita akan kecewa, akan marah, akan sedih lagi kayak gitu. Ya udah, mending nggak usah ditunggu aja, ya udah kalau kamu ngasih ngasih aja kayak gitu. Sama kayak kita buang air kayak gitu, ya udah lupain, jangan berharap dari mereka untuk dapat balasan lagi. Kita cuma memantaskan diri aja, ikut dihukum kelayakan. Kalau kita layak, pasti Tuhan akan memberikan. Gimana caranya Tuhan akan memberikan kalau misalnya ya udah nih, dari duit 5 juta ini kita cuma mencukupi keluarga kita, orang tua kita. Tuhan semesta ngeliat nih, apalagi yang mau saya tambahin? Toh kan udah cukup. Duit 5 juta udah cukup tuh segitu. Ya, dia nggak ada lagi kekurangan. Di sini kan ada hukum kepantasan ya. Nah, gimana ceritanya Tuhan itu mau ngasih kalau misalnya yang kita penuhi udah terpenuhi kayak gitu. Ya udah, ngapain aku kasih dia lebih, orang tuanya makan, keluarganya makan, semua udah tercukupi kayak gitu kan. Ya kan? Nah, tapi kalau kita kasih nih, aku duit 5 juta, aku kasih orang tua aku kasih keluargaku, anak-anakku, terus untuk kehidupanku gitu. Aku kasih juga panti jompo, panti asuhan, atau anak-anak yatim piatu, atau keluarga kita yang kurang mampu kayak gitu kan. Dan aduh Tuhan,
uangnya kurang nih kalau cuma segini gitu kan ya. Itu hukum kepantasan. Nanti Tuhan semesta akan melihat, oh iya, dia dengan uang segitu tuh kurang untuk ngasih begitu banyaknya orang ini, begitu banyaknya manusia ini. Ya udahlah, kita lebihin penghasilannya, kita kasih lagi dia penghasilan. Nah, kira-kira kayak begitu ya. Nah, bisa dimengerti ya teman-teman. Sekian yang bisa aku sharing ke kamu dan sampai jumpa di lain episode. Terima kasih.